Deretan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pihak sekolah bahkan meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Polisi hingga Balai Pengawasan Obat dan Makanan sampai turun tangan memeriksa saksi dan sampel MBG. Keracunan MBG antara lain terjadi di wilayah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, dengan jumlah siswa keracunan mencapai lebih dari 360 orang. Begitu juga di Garut, ada 150 siswa dari 3 sekolah yang keracunan MBG. Lalu di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah tercatat ada 230 siswa yang keracunan. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bilang pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. Dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Bu, dan setiap kali ada pemberitaan soal keracunan lah, soal anak-anak yang masuk ke rumah sakit, kami selalu mendengar BGN sudah banyak berulang kali minta maaf, tapi berulang kali juga kasus masih terjadi. Jadi bagaimana ini, Bu? Baik, saya mau ulang lagi minta maafnya. Kali ini sebagai Wakil Kepala Badan yang baru atas nama BGN dan atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada anak-anak yang penerima manfaat, kepada para orang tua anak-anak, bahwa kami belum bisa memberikan yang semaksimal mungkin seperti harapan anak-anak maupun orang tua. Tetapi kami berjanji kami akan terus memperbaiki sistem tata kelola dan semuanya, sehingga kejadian-kejadian seperti yang diduga keracunan dan lain-lainnya insya Allah bisa diminimalisir atau malah tidak ada sama sekali. Kami memang lagi menyelidiki dan sudah agak menemukan benang-benang merahnya lah. Mulai ini misalnya begini, rata-rata yang mengalami ini adalah dapur yang baru 1 bulan ini beroperasi, jadi rata-rata dapur baru. SPPI-nya juga masih baru, batch 3. Kemudian apa namanya itu dulu ya, itu dulu. Artinya kalau yang lain-lain saya belum bisa ungkapkan. Tapi kelihatannya itu rata-rata tuh penyebabnya pada tata kelola ya, Mbak. Jadi misalnya masaknya itu terlalu cepat. Karena masakan yang baru dimasak ini nggak boleh lebih dari 6 jam. Misalnya kalau dimasak jam 12 malam, jam 6 pagi harus dikonsumsi. Nah ini paling telat. Ya. Paling bagusnya ya 4 jam. Nah seperti itu. Nah ada juga yang penyebabnya kurang pendinginan. Karena dimasak banyak itu harus didinginkan. Ada yang tidak mendinginkan. Ini jadi faktor human error ya Mbak. Kadang-kadang begini, dia nggak menjalankan SOP. Baik itu si pemilik ini harusnya juga ikut mengawasi, maupun dari tingkat di SPPG kami, kepala SPPG. Ini harusnya kan SOP-nya itu kalau masak itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah ini ada masak yang jam 8 malam. Kemungkinan bisa jadi ini tanda kutip mungkin males malam lah gitu ya, terus dimasak duluan. Nah ini pengetahuan ini yang kita akan segera, bukan segera lagi, dalam waktu yang singkat-singkatnya kita benahi. Misalnya apa? Minggu ini kita sudah mulai melakukan pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur-dapur itu kita latih, dilatih dari Departemen Sosial, dilatih dari Departemen Kesehatan, kemudian juga dengan chef yang kita undang, supaya mereka punya pengetahuan bagaimana teknik memasak. Karena ini dalam jumlah banyak dan harus menyajikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kan banyak yang merasa bahwa seharusnya ini
zero mistake, tidak boleh ada error karena ini menyangkut bisa menjadi nyawa manusia ini taruhannya Bu ya. Kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sendiri Pak Dadan sudah melihat sendiri bagaimana korban-korban keracunan itu yang di Cipohor itu kan banyak sekali Bu ya yang di GOR. Nah, kalau solusi jangka pendek yang diambil adalah menghentikan operasi dari SPPG-nya, itu kan dianggap solusi yang kasus per kasus aja Bu. Sementara yang diinginkan adalah evaluasi total. Ya. Nah, evaluasi total itu akan dimulai dari mana? Kami kan sudah umumkan bahwa kami membentuk tim investigasi. Lalu tadi kami akan melakukan jadi pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur ini bukan hanya kepala SPPG-nya, seluruh yang masak kita akan latih. Ini sudah mulai, minggu ini sudah kita mulai. Jadi nanti di tiap-tiap wilayah akan kita sewa tempat untuk dilakukan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kita tegakkan lagi SOP. Kita berapa malam, makanya saya bilang saya nggak tidur nih berapa malam ini saya dengan Pak Sony terus untuk kita video call dengan para SPPG, bahwa kemudian saya juga sampaikan kepada pihak yayasan, saya dengan keras mengatakan tolong Anda jangan kalau mau dapat menjadi mitra aja keras-keras, usaha keras, tapi ketika sudah menjadi mitra Anda tidak ikut mengawasi. Harus ikut mengawasi, dan saya wajibkan mereka untuk menyiapkan chef sebagai untuk second opinion. Untuk ini kan ini ada chef nih yang disewa, yang relawan-relawan chef yang di BGN. Nah, tapi harus ada nih chef dari yayasan. Artinya gimana supaya saling mengawasi. Nah Bu, selain soal pengawasan Bu ya, karena sekarang semenjak kasus-kasus keracunan ini bermunculan, akhirnya dalam tanda kutip masalah-masalah BMBG yang lain, borok-borok yang lain itu ikut dikuliti Bu. Ya. Jadi bukan saja soal keracunan, tapi juga kualitas dari menu makanan MBG. Saya yakin Ibu sudah lihat macam-macam, ada yang cuma kacang rebus dengan roti selai, itu banyak Bu, baru-baru ini beredar kan. Atau makanan biskuit, makanan kemasan ultra proses. Nah, prosesnya itu akan diperbaiki nggak Bu kualitas makanan kita yang saya bilang itu, saya orang yang tidak setuju dengan ultra proses. Saya akan perbaiki di sini karena saya tim investigasi nanti. Saya ditugaskan di sini diinvestigasi. Dan saya menemukan itu tidak sehat. Nah, nanti kita akan perbaiki itu. Kita akan memakai nanti produk-produk lokal. Seperti tujuan Pak Prabowo semula. Karena MBG ini, program MBG ini bukan sekedar memberi makan pada anak-anak, tetapi adalah bagaimana menghidupkan rantai pasok. Bagaimana ada menghidupkan, dan ini jalan tol untuk pengentasan kemiskinan. Mbak, kalau kita 30 dapur, yang kerja langsung aja 1,5 juta orang. Karena satu dapur minimal 50 ya. Kalau ini saya kasih contoh, tempe, produk tempe itu satu hari kalau kita pakai, memakainya itu satu dapur 3,5 kuintal. Bisa dibayangkan berapa produsen tempe kita libatkan, yang tadinya mungkin hanya bisa jualan berapa potong di pasar, dia bisa 5 pedagang yang memasok itu, dia bisa 4-5 kali penjualannya dengan di pasar, dan dia bisa menambah lagi tenaga. Artinya ada tenaga lagi yang di para pemasok ini sekarang nambah lagi semua. ada multiplier effect. Multiplier efeknya luar biasa. Dalam ilmu ekonomi itu kan 4 kali 5 kali dari, kalau misalnya kita punya 71 triliun katanya anggaran negara, bukan katanya, memang segitu di tahun 2025 ini. Berarti kita nanti kalau ini keserap semua akan menjadi uang 2,8 triliun. Nah, idealnya begitu Bu ya. Iya. Ada lagi Bu yang viral baru aja saya baca soal ibu-ibu ngeluh anaknya dikasih sosis harga 1000-an, sosis kemasan harga 1000. Nanti itu juga tidak boleh. Nanti itu apapun bentuknya, karena itu Ultra proses juga itu. sebetulnya ultra proses. Nanti juknisnya akan kita perbaiki. Semua harus menggunakan produk lokal. Dan makanya saya membentuk tim nih, Mbak, yang saya kasih tahu duluan nih, barusan karena saya rapat dengan Pak Kepala, saya akan membentuk tim investigasi dapur namanya. Jadi bahan baku apa yang digunakan, benar nggak dengan sesuai dengan apa yang tujuan dari Bapak Prabowo, bahwa sebetulnya dapur ini harus produknya semua rantai pasoknya harus dari masyarakat di sekitar, bukan dari pabrikan. Nah, ini Terus tim investigasi ini bakal ada di setiap SPPG. Nah, kita akan turun kan, nanti kita gunakan, pasti kita akan turun ke seluruh Indonesia.
Dan kita akan cek nanti akan kita buat namanya MBG Hub. Oke. Jadi kita akan ada 30.000 dapur. Saya akan bikin ruangan di mana kita bisa cek dapur ini dari mulai kebersihan bahan baku yang digunakan. Kita pakai CCTV, nanti kita konekkan semua di seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada di Pusdatin, tapi ini akan kita tingkatkan lah gitu, supaya bahkan nanti wartawan bisa ngecek. Kita akan bikin kayak newsroom gitu, dan wartawan bisa ngecek nih. Apa Bu, supaya lebih transparan Bu ya? Kita transparan. Soalnya kan di belakangan ada dugaan bahwa sengaja ditutup-tutupi Bu. Kalau ada kasus keracunan. Nggak ada. Gimana? Ini menyangkut nyawa manusia. Iya. Kesehatan anak-anak. Pak Prabowo itu cintanya sama anak-anak luar biasa. Saya juga cinta sama anak-anak. Saya sampai nangis kalau lihat anak-anak itu keracunan. Kenapa? Sedih saya. Karena mereka ini, Mbak, yang di kota oke lah punya. Yang di daerah-daerah itu sangat berharap, sangat memimpikan dengan makan bergizi gratis ini, ya. Terus kalau mereka sampai keracunan itu, kan kami ini menambah penderitaan mereka, iya kan? Kami bukan meringankan, tapi menambah penderitaan. Jadi nggak mungkin kami tutupi. Kami akan terbuka. Saya terutama wartawan, silahkan 24 jam on handphone saya, ya. Dan kenapa? Kalau ditutup-tutupin nanti bagaimana kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya mengurus ini harus dibawa ke sana, harus dibawa ke ini. Kan yang bisa, kan yang punya otoritas kan pemerintah daerah. Kami akan kerjasama dengan para bupati dan wakil bupati sebagai pengawas di daerah. Kami butuh masukan dari masyarakat, butuh banget. Kalau nggak dari mana? Misalnya anak-anak cuma dikasih kacang sama apa, kan kita juga nggak tahu kalau masyarakat begini. Tapi mohon jangan hoax, tapi di satu sisi jangan gini dong, ininya sudah dimakan, difoto cuma tempenya doang, terus ini menunya seperti ini. Berikutnya soal dapur fiktif Bu. Sudah dijelaskan memang, katanya memang sudah dapat izin, yayasannya sudah dapat, tapi ternyata dapurnya belum dibangun. Ada sekitar 5.000. Nah, mengantisipasi supaya itu tidak terjadi di kemudian hari gimana Bu? Saya berapa hari ini ikut langsung ke tempat, besok kita malah mau undang wartawan, tempat verifikasi. Itu ada 100 anak-anak muda yang memverifikasi. Kita nggak tahu siapa pemilik dapur itu, ya. Pemilik dapur itu kita nggak tahu siapa. Nah, mengantisipasinya kan ada batasan, Mbak. 45 hari tidak ada tanda-tanda dia membangun, langsung dihapus, cas, kembali lagi, by system. Tahu ada pembangunan dapur atau tidak gimana tuh? Nah kan ini kan di kontak, kan ada nomor kontaknya. Itu manual mengerjakannya, harus ada yang orang. Ada sistem, nanti mohon dikirim gambar. Jadi ketika sudah 45 hari itu diminta mengirim foto, foto tempat, foto perlengkapan dan foto lain-lainnya terus gitu. Jadi itu udah by system. Nanti di handphonenya yang pengurus yayasan itu segera lengkapi gambar. Segera lengkapi gambar ini. Kita minta lagi segera lengkapi kendaraan operasional, misalnya seperti itu. Tahun depan anggarannya luar biasa besar. 335 triliun itu naik berkali lipat dari tahun ini 71 triliun. Dan kita semua baca bahwa tahun ini saja serapannya sampai bulan September ini baru 13% Bu ya. 18%, 13 triliun artinya baru 18% dari pagu 71 triliun. Kemarin udah saya mulai masuk 16 triliun. Baru naik sedikit Ibu ya. Banyak kalangan yang meminta agar MBG dievaluasi total, salah satunya Bu, dengan menginjak rem. Berhentikan dulu, evaluasi total, baru nanti mulai lagi. Ada juga yang mengatakan fokus saja ke daerah 3T, tidak perlu semua sebetulnya. 3T saja. Bagaimana Ibu menilai masukan-masukan itu? Semua boleh berpendapat dan memberi masukan. Dan buat saya atau teman-teman pimpinan di MBG, nggak apa-apa masukan itu kami terima. Tapi sejauh ini kami melihat konsep sekarang ini memberikan hal yang terbaik. Makanya tadi di depan saya bilang ini bukan sekedar memberi makan anak-anak secara gratis, tapi ini adalah menciptakan pertumbuhan dan membuka lapangan kerja yang tercepat, paling cepat.